Anda kembali menyaksikan IDX Precision Closing. Pemirsa, wacana tax amnesty atau pengampunan pajak jilid 2 kembali menjadi perbincangan hangat. Di mana amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan atau denda dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Wacana teks amnesti atau pengampunan pajak jilid 2 kembali menjadi perbincangan hangat. Pemerintah pun nampaknya mulai serius dalam melanjutkan program teks amnesti jilid 2 ini. Pasalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan segera membahas rencana tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu dekat. Airlangga menyebut kebijakan pengampunan pajak masuk dalam materi pembahasan di revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahkan ia mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah berkirim surat kepada DPR untuk segera membahas RUU tersebut. Lalu sebenarnya apa itu teks amnesti? Merujuk pada laman Resi Direktorat Jenderal Pajak, amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan atau denda dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Hal itu bisa dilakukan dengan membayar uang tebusan serta melakukan pelaporan harta. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak terdiri atas kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, juga pajak penjualan atas barang mewah. Menteri Keuangan kala itu Bambang Brojonegoro mengatakan tujuan teks amnesti yakni meningkatkan penerimaan pajak. Pasalnya masyarakat banyak yang masih enggan melaporkan hartanya dan menyebabkan penerimaan pajak yang cenderung stagnan. Lantas akankah teks amnesti jilid 2 kali ini akan memberikan manfaat yang besar bagi negara atau justru sebaliknya? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX Precision Closing Market. Ya, pemirsa, pemerintah nampaknya mulai serius dalam melanjutkan program tax amnesty jilid 2. Dan bagaimana kemudian kelanjutan dari wacana yang semakin menarik untuk bisa kita perbincangkan terkait dengan wacana pemerintah yang sudah siap juga untuk digulirkan. Apakah kemudian dalam waktu dekat akan segera diterapkan? Langsung saja kita bahas topik kali ini bersama dengan rekan Clara Antawijaya. Selamat siang, Clara. Selamat siang, Fajar. Ya, Clara, sebelum kita membahas lebih detail terkait dengan wacana tax amnesty jilid 2 yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi mungkin sebagai informasi juga kepada para pemirsa, ini tax amnesty itu seperti apa sebetulnya, Clara? Dan juga pemirsa IDX Channel. Jadi secara garis besar, tax amnesty ini adalah penghapusan pajak yang memiliki potensi terkena sanksi administrasi bidang perpajakan ataupun terkena sanksi atau denda pidana di bidang perpajakan. Dan tax amnesty ini dapat diaplikasikan ya kepada wajib pajak apabila wajib pajak melaporkan hartanya dan juga membayar uang tebusan. Dan juga kewajiban perpajakan yang dapat mendapatkan fasilitas tax amnesty ini adalah yang pertama pajak penghasilan atau PPH, dan yang kedua adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, dan yang ketiga adalah pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Dan adapun berikut tujuan dari amnesti pajak melansir dari laman pajak.go.id. Yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan merestrukturisasi perekonomian dalam pengalihan harta, yang dimana nanti ini dapat meningkatkan likuiditas domestik dan juga menambahkan dari nilai tikar rupiah dan juga penurunan suku bunga dan juga perbaikan investasi. Dan yang kedua ini dapat mereformasi perpajakan yang transparan dan juga efisien, dan tentunya akan membuat data perpajakan yang lebih valid dan juga terintegrasi. Dan yang ketiga adalah tax amnesty ini dapat meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya penerimaan pajak ini akan dikonversikan menjadi pembiayaan pembangunan untuk negara. Dan apabila diperlakukan ini, tax amnesty akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan ini akan menjadikan tax amnesty yang kedua karena yang jilid pertama sudah dilakukan di era kepemimpinan Joko Widodo di tahun 2016 silam. Begitu, Fajar. Oke, tadi ada salah satu hal yang memang bisa kita garis bawahi, tax amnesty salah satunya juga bertujuan
untuk mereformasi perpajakan, mendorong kepatuhan pajak. Tapi apakah kemudian dengan tax amnesty jilid 1 yang sebelumnya sudah dilaksanakan, ini belum ada perbedaan yang berarti? Lantas apa sebetulnya perbedaan antara tax amnesty jilid 1 dan juga jilid 2 yang memang masih terus dikerjakan oleh pemerintah sampai dengan saat ini, Clara? Baik, jadi melansir dari staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo, ini menyatakan bahwa memang ada perbedaan di antara tax amnesty jilid pertama dan jilid kedua dilihat dari wajib pajak yang dapat menikmati fasilitas tax amnesty jilid 2 ini. Dan berikut adalah pernyataan dari staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo. Kita semua ingin fokus pada bagaimana peningkatan kepatuhan sukarela itu dilakukan. Bukan memberikan amnesti seperti 2016, tetapi mendorong yang betul-betul ingin patuh, tetapi sekarang ini khawatir atau gamang atau berat karena sanksi, boleh difasilitasi. Yang coba-coba tidak boleh difasilitasi, karena kita sudah punya instrumen yang cukup efektif, cukup banyak. Kita akan gunakan itu dengan penegakan hukum yang lebih Jadi melansir dari pernyataan tadi, memang ada wajib pajak yang dapat mendapatkan fasilitas tersebut dan ada juga yang tidak, begitu Fajar. Oke, jadi ada beberapa hal juga tadi ya terkait dengan perbedaan dari jilid 1 dan juga jilid kedua. Ini juga dari data yang saya dapatkan terpantau memang di tahun 2016 dan juga 2017 lalu di tax amnesty jilid 1 memang berhasil untuk mengumpulkan cukup banyak dana begitu ya, triliunan rupiah, terutama repatriasi yang juga memang dikejar 146,6 triliun rupiah. Apakah kemudian ini memang belum cukup untuk kemudian menjadi trigger utama dari pemerintah untuk melakukan tax amnesty jilid 2? Kita lihat nanti. Tapi Clara, dari yang tadi sudah disebutkan ada pihak-pihak yang memang boleh ataupun bisa mengikuti tax amnesty ini. Siapa saja pihak-pihak tersebut, Clara? Jadi memang terkait dengan beberapa pihak yang sudah memberikan tanggapan terkait tax amnesty, tentunya pro dan kontra ya. Tapi sejauh ini juga Kementerian Keuangan telah menyiapkan 2 skema sejauh ini. Yang pertama adalah di mana pembayar pajak penghasilan PPH dengan tarif lebih tinggi daripada tarif tertinggi pengampunan pajak dan atas pengungkapan harta yang tidak atau belum diberikan kepada Ditjen Pajak dalam pengampunan pajak. Dan skema yang kedua adalah pembayaran PPH dengan tarif normal yang dimana atas pengungkapan harta yang belum disampaikan dalam SPT tahunan perorangan di tahun 2019. Dan disebutkan juga apabila harta yang diinvestasikan ini merupakan surat berharga negara atau SBM, justru pemerintah ini tidak memberikan sanksi atau denda. Malahan apabila dikaitkan tarifnya ini akan rendah saja, tidak seperti yang non SBN, begitu Fajar. Oke, itu tadi berarti menjawab skema-skema yang sudah dipersiapkan begitu ya, Clara ya? Iya, itu merupakan skema yang sudah dipersiapkan dan juga wajib pajak yang dapat mendapatkan fasilitas ini hanyalah wajib pajak yang patuh terhadap pembayaran pajak ya. Jadi kita bisa melihat apakah track record dari wajib pajak yang sudah yang akan mengaplikasikan tax amnesty ini apakah sudah comply dengan baik dan lain hal sebagainya, maka pemerintah akan memberikan fasilitas. Tapi apabila wajib pajak itu sering bail out dan terkadang track recordnya ini jelek, maka pemerintah tidak akan memberikan fasilitas tax amnesty, begitu Fajar. Oke, itu yang kemudian ditegaskan begitu bahwa ada syaratnya, yakni harus wajib pajak yang patuh begitu ya, sehingga ini bisa mendapatkan fasilitas tax amnesty. Tapi kemudian dari wacana yang digulirkan oleh pemerintah begitu ya, kita tahu memang tidak dalam tahun ini juga akan diterapkan. Tapi sudah adakah respon-respon terutama dari pengusaha atau dari institusi yang memang sudah memberikan pernyataan terkait dengan rencana tax amnesty jilid 2 ini? Baik Fajar, jadi memang rencana tax amnesty jilid 2 ini mengundang pro dan kontra banyak sekali. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi pemerintah, memang betul tax amnesty jilid 2 ini dapat membuat pemasukan pajak ini lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalkan kita melihat dari perspektif wajib pajak, dan mungkin kita bisa asosiasikan dengan peran pengusaha begitu ya, pengusaha nampaknya tidak begitu senang dengan adanya rencana tax amnesty jilid 2 ini.
Dapat disampaikan oleh Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia, Herman Juwono, ini mengatakan bahwa hal ini akan membuat kepercayaan wajib pajak runtuh terhadap pemerintah, karena memang pada saat itu, pada awal dicanangkan tax amnesty jilid pertama, Presiden Joko Widodo hanya akan memberikan 1 kali saja begitu, tapi instead malah akan ada amnesty jilid 2 begitu. Dan dari Kadin sendiri yang melihat bahwa tax amnesty ini bukanlah satu-satunya cara bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, karena masih banyak sekali cara lain yang bisa dilakukan. Dan apalagi kalau misalkan jika saja pemerintah bisa mengentaskan konsekuensi ekonomi dari pandemi COVID-19, tentunya pendapatan pajak akan masuk ke Indonesia dengan lebih banyak lagi. Jadi memang tax amnesty jilid 2 bukanlah satu-satunya jalan, malahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja sudah memfasilitasi banyaknya investasi yang akan masuk ke Indonesia. Jadi Kadin tidak menyetujui adanya tax amnesty jilid 2 ini. Begitu, Fajar. Oke, jadi berbagai respon sudah dikemukakan terkait dengan tax amnesty tadi. Tapi jika kita lagi-lagi bandingkan dengan tax amnesty jilid pertama yang sudah dilakukan pada tahun 2016 lalu, ini jika memang akhirnya pemerintah benar-benar menerapkan tax amnesty jilid 2, Clara, apakah kemudian ini sebagai bukti bahwa tidak cukupnya tax amnesty yang sudah dilakukan di tahun 2016 lalu, atau bisa dalam tanda kutip gagalnya jilid 1 untuk kemudian bisa mereformasi perpajakan dengan tujuan-tujuan yang sudah diterapkan tadi, sehingga akhirnya harus kembali diterapkan di jilid 2, Clara. Bagaimana kemudian terkait hal ini? Jadi ini pertanyaan yang sering sekali digaungkan oleh banyak pihak, yaitu mengapa dilaksanakan tax amnesty jilid 2 padahal sudah ada tax amnesty jilid 1 yang lalu di tahun 2016. Apakah ini menjadi bukti gagalnya begitu ya jilid pertama? Dan kita bisa melansir dari perkataan ekonom senior Indef, Endri Hartati, yang menyebutkan sebenarnya ada 4 tujuan utama dari tax amnesty yang berada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 terkait dengan pengampunan pajak. Dan pada tax amnesty jilid pertama hanya 1 poin yang bisa digolkan begitu ya oleh tax amnesty jilid pertama itu, yaitu adalah berhasilnya memenuhi 1 tujuan, yaitu mendorong peningkatan pajak di tahun berlakunya tax amnesty sebesar 50% dan berhasil menghasilkan uang tebusan sebesar 130 triliun rupiah. Dan sayangnya tujuan penerimaan ini juga tidak bisa terulang di tahun berikutnya begitu. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Endri Hartati. Dari tax amnesty kita lihat kalau dari sisi perekonomian nasional tadi dari 4 tujuan tadi hanya 3,5 yang tercapai. Artinya perekonomian secara keseluruhan tidak secara signifikan mendapatkan manfaat. Tetapi pasti ya yang melakukan ketidakpatuhan atau melakukan dosa pajak itulah yang menerima manfaat. Lalu kesimpulannya kalau tax amnesty jilid kedua ini dilakukan, selain tujuan tadi menambal shortfall, ya pasti menguntungkan para pendosa-pendosa pajak. Jadi dari tax amnesty jilid pertama yang dilakukan 9 bulan dari mulai tahun 2016 sampai dengan 2019, hasil deklarasi yang berlangsung ini hanya mencapai 4.800 triliun dan repatriasinya hanya 146 triliun dengan tembusan sebesar 130 triliun rupiah. Dan kita bisa lihat bagaimana pendapatan dari pajak di tax amnesty 1 melalui grafik berikut ini. Kita bisa lihat bahwa memang target pajaknya ini berada di 2.639 triliun dan juga target pajak dengan TAC amnesty ini berada di 2.257 triliun dan juga pendapatan pajak nambah amnesty justru di 2.122 triliun rupiah. Jadi memang in short masih ada shortfall yang terjadi walaupun tax amnesty jilid 1 sudah dilakukan, dan realisasi ini tentunya jauh sekali dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 silam ya. Jokowi sempat mengumbar bahwa ia sudah mendapatkan data sekitar 1.000 triliun rupiah yang dapat dialokasikan untuk
perpajakan di Indonesia, tapi nyatanya hanya uang tebusan 130 triliun saja yang didapatkan. Begitu, Fajar. Oke, jadi memang tadi datanya terkait dengan pendapatan ataupun penerimaan pajak di Tax Amnesty Jilid 1. Tadi ada ternyata ekspektasi yang belum bisa terjawab begitu ya dari hasil yang sudah dibukukan di Tax Amnesty di tahun 2016 lalu. Tapi terkait dengan rasio pajak, setelah Tax Amnesty lalu, apakah kemudian ada perbaikan, Clara, atau ada peningkatan atau justru masih stagnan saja? Inilah yang menjadi penyesalan begitu ya, karena memang rasio pajak setelah Tax Amnesty Jilid 1 justru malah stagnan-stagnan saja. Di periode 2018 sampai dengan 2020 rasio pajak ini terus menurun begitu ya, hingga mencapai 8,3%. Bahkan ini terjadi sebelum pandemi COVID-19 berada begitu. Jadi memang biasanya kan COVID-19 pandemi yang dijadikan kambing hitam begitu, tapi nampaknya sebelum adanya pandemi COVID-19 tetap saja rasio pajak kita masih sedikit ya. Kita bisa melihat grafik berikut ini terkait dengan rasio pajak di Indonesia. Kita bisa melihat dari data di tahun 2017, di mana di tahun 2017 rasio pajaknya hanya 9,9%. Lalu di tahun 2018 rasio pajaknya menjadi 10,12%, dan di tahun 2019 menjadi 9,8%, dan selanjutnya di tahun 2020 yang terakhir ini berada di level 8,3%. Jadi rasio pajak atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB bukannya naik setelah Amnesty Jilid 1, tapi justru malah terus melorot begitu, Fajar. Oke, malah terus membukukan penurunan atau bahkan tidak mengalami peningkatan yang berarti bahkan setelah pengampunan pajak di tahun 2016 diberlakukan. Ini berarti menjadi satu catatan bahwa harusnya jika memang dilakukan Tax Amnesty Jilid 2, jika memang tujuannya untuk memperbaiki rasio perpajakan, mereformasi perpajakan, hal inilah yang harus ditekankan dan juga ditegaskan dan berusaha keras untuk bisa dicapai. Lantas, Clara, dari Tax Amnesty Jilid 2 yang memang masih dalam wacana, adakah konsekuensi dari penerapan pengampunan pajak tersebut? Oke, jadi baik, memang ada beberapa resiko yang dimungkinkan menurut pengamat ekonomi Indef, Bima Yudhistira, bila memaksakan Tax Amnesty Jilid 2 tetap dilakukan. Yang pertama adalah pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, akan mendapatkan public distrust ya, atau kehilangan kepercayaan publik yang dulu disebutkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Tax Amnesty tidak akan dilakukan lebih dari sekali, ini malah akan dicanangkan ya di Tax Amnesty Jilid kedua. Dan dengan adanya Tax Amnesty Jilid 2 ini juga ini akan mempengaruhi psikologi dari wajib pajak yang berpikir bahwa di Amnesty Jilid 1 sudah terjadi, ini akan ada Amnesty Jilid 2 dan nanti kemungkinannya wajib pajak tidak akan membayar pajak dan menunggu amnesti jilid 3, jilid 4, jilid 5, dan jilid selanjutnya begitu. Jadi ini akan mempengaruhi psikologis dari wajib pajak itu sendiri. Dan juga yang kedua, resikonya adalah tax amnesty ini akan rawan digunakan untuk pencucian uang lintas negara, dan atas nama pengampunan pajak, perusahaan yang melakukan kejahatan keuangan bisa saja mengalokasikan dananya ke Indonesia untuk mendapatkan tax amnesty. Dan di mana terlebih lagi saat ini rawan sekali terjadi kasus korupsi akibat dana COVID-19 dan kejahatan korupsi yang terjadi untuk mengatasnamakan pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah resiko selanjutnya, yaitu memperlebar gap antara orang kaya dan juga orang miskin. Selama pandemi cenderung banyak sekali kebijakan pajak yang menguntungkan banyak orang kaya. Contohnya seperti penurunan PPh badan dan juga diskon PPNBM mobil serta berbagai insentif lainnya. Jadi dikhawatirkan resiko yang terakhir ini adalah gap antara si kaya dan si miskin semakin melebar dengan adanya tax amnesty jilid 2 ini. Begitu, Fajar. Oke, itu tadi beberapa konsekuensi dari kemungkinan diterapkannya tax amnesty ataupun program pengampunan pajak di jilid 2, dan ini juga sedikit menambahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa pemerintah masih terus menjalankan beberapa konsekuensi dari tax amnesty jilid 1, dan ini memang ditekankan kepada wajib pajak begitu ya. Yang pertama adalah bagi peserta amnesti pajak yang di kemudian hari ditemukan harta yang belum diungkapkan dalam SPH, apabila terbukti maka yang bersangkutan dikenakan PPh final plus sanksi denda administrasi
sebesar 200%. Kemudian yang kedua adalah bagi peserta amnesti pajak yang memang di jilid pertama lalu berkomitmen untuk repatriasi atau membawa harta ke dalam negeri tapi belum bisa dilaksanakan dalam waktu 3 tahun, ini juga ada sanksi yang sudah diatur dalam peraturan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bagi wajib pajak yang tidak mengikuti amnesti pajak dan ditemukan harta yang belum diungkapkan dalam SPT tahunan begitu ya, maka konsekuensinya harta bersih yang ditemukan ini dianggap sebagai sumber penghasilan dan lagi-lagi akan ada sanksi yang dikenakan. Jadi memang beberapa sisi akhirnya sudah diatur bagaimana kemudian konsekuensi dan bahkan sanksi untuk para wajib pajaknya sendiri. Baik, Clara, itu tadi perbincangan kita terkait dengan Tax Amnesty Jilid 2. Kita harapkan nanti ada perkembangan terbaru dan kita akan juga update pastinya ya kepada pemirsa IDX Channel. Clara, terima kasih banyak atas diskusinya siang hari ini. Kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih banyak. Pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.